你是不可能战胜龙的后生。不死鸟之魂期许于自己身穿的铠甲。 Salam jumpa untuk Sobat Channel Semakin Asyik. Dalam konten ini, akan mengulas salah satu film animasi dari negeri tirai bambu, berjudul Wu Gengji. Menceritakan tentang perjuangan seorang pemuda yang menentang kesewenang-wenangan para dewa, mulai dari teror fisik dan psikis kepada manusia bumi, hingga kematian ayahnya yang dikeroyok oleh dewa, serta kematian ibunya yang harus bunuh diri karena tak mau mengikuti keinginan Raja Dewa. Dengan banyaknya ujian dan tekanan yang dialami dalam kehidupannya, serta belajar ilmu bela diri tingkat tinggi, menjadikannya pemuda yang kuat dan tegar, sehingga mengantarkan dia harus bertarung melawan dewa-dewa tingkat utama. Versi asli dari film Wu Gengji dibuat dalam 4 session. Tiap session terbagi dalam sejumlah episode. Di session 1, terbagi dalam 30 episode. Namun channel Semakin Asyik akan mengulas session 1 menjadi 6 bagian. Sebelum ulasan film dimulai, mari sediakan makanan dan minuman agar acara tonton Anda semakin asyik. Oke, ulasan film Wu Gengji, session 1, episode 1-5, pun dimulai. Tampak 2 orang penunggang kuda di daerah pegunungan saat musim salju. Kedua penunggang kuda itu adalah Raja Kerajaan Shang, sedang berbicara kepada anaknya yang bernama Zishou tentang kehidupan manusia yang selalu ditindas oleh para dewa, serta tidak dapat melawan dan menolak perintah dari dewa. Di akhir pembicaraan, Raja Shang berpesan kepada Zishou agar jangan pernah melawan kehendak Raja Dewa. Beberapa dekade kemudian, Zishou telah menjadi Raja Kerajaan Shang, menggantikan ayahnya yang telah wafat. Di tahun 1046, entah menggunakan perhitungan tahun apaan, beberapa tetangga Kerajaan Shang telah bersekutu di bawah pimpinan Raja Kerajaan Zhou, sedang melakukan pemberontakan terhadap Raja Zishou. Pemberontakan Raja Zhou mendapatkan izin dan dukungan dari para dewa. Raja Dewa tidak mau lagi membela Raja Zishou akibat penghinaan Raja Zishou kepada para dewa, dan telah berani membakar surat pernyataan tunduk dirinya kepada Raja Dewa. Pertempuran yang tidak seimbang dalam jumlah pasukan perang, menjadikan kekalahan terjadi di seluruh wilayah Kerajaan Shang, kecuali kota Zaoge yang merupakan ibu kota Kerajaan Shang, dan masih dikuasai oleh Raja Zishou. Perlahan-lahan pasukan Kerajaan Zhou mulai memasuki ibu kota Zaoge, dan mulai melakukan pembantaian, perusakan, pembakaran rumah penduduk. Melihat kota mereka mulai diserang, penduduk kota yang takut akan dibunuh, rumahnya dibakar, dan bahkan bisa terjadi pemerkosaan kepada istri dan anak mereka, warga kota berniat menyambut baik kedatangan pasukan Kerajaan Zhou. Bahkan warga kota mulai melancarkan propaganda untuk menghujat dan mengutuk Raja Zishou karena akibat penghinaan raja mereka kepada dewa, sehingga Kerajaan Shang harus hancur. Walaupun rakyat mulai menghina rajanya, masih ada prajurit dan warga kota yang tetap melakukan perlawanan terhadap prajurit Zhou, biarpun harus mengalami kematian. Penghinaan yang dipropaganda oleh rakyat Kerajaan Shang itu terdengar oleh anak Raja Zishou yang sedang berkeliaran di dalam kota Zaoge. Anak itu bernama Wu Gengji. Nah, anak inilah yang akan menjadi tokoh utama dalam serial film Wu Gengji. Setelah melihat dan mendengar semua yang terjadi dalam kota, Wu Gengji berniat kembali ke istana. Namun, saat berbalik badan, dia menabrak salah satu warga kota. Warga kota itu mengenal Wu Gengji sebagai anak Raja Zishou, sontak berteriak memanggil warga lainnya. Lalu para warga mengepung, bahkan ingin menangkap Wu Gengji untuk diserahkan ke Raja Zhou, sebagai tanda menyerah warga atas kekalahan Kerajaan Shang. Selagi warga berebut akan menangkap Wu Gengji, tiba-tiba terdengar suara Raja Zishou sambil mendekati para warga itu. Bukan main takutnya mereka, bahkan semuanya langsung melarikan diri karena khawatir mendapat murka dari Raja Zishou. Setelah warga kota itu pergi, Raja Zishou menyuruh Wu Gengji kembali ke istana untuk menemani ibunya. Sambil menahan kekesalan dan kemarahan disuruh pulang ke istana, Wu Gengji bangkit berdiri lalu berlari sambil berteriak,
Belum lagi Raja Zhou beranjak dari tempatnya, tiba-tiba terdengar suara dari atas atap salah satu rumah warga. Pemilik suara itu adalah seorang laki-laki gagah, bernama Ziyu. Bergelar pendekar pedang terhebat. Ziyu adalah adik dari Raja Zhou. Terjadi sedikit pertikaian antara Ziyu dan kakaknya. Prajurit Raja Zhou khawatir, bila terjadi pertempuran antara kakak beradik itu, maka sulit dipastikan siapa yang akan memenangkan pertarungan di antara mereka berdua, ditambah dengan keadaan kerajaan yang sedang menuju kehancuran. Untunglah hal itu tidak terjadi karena Ziyu telah berjanji kepada istri Raja Zhou bahwa dirinya akan membantu kakaknya bertempur melawan para dewa, walaupun sulit untuk dimenangkan. Di pintu gerbang kota Zaoge, Raja Zhou sedang bersiap memasuki kota didahului oleh pasukan pilihan. Sewaktu mendekati pintu gerbang kota, tiba-tiba pasukan Zhou terpental ke belakang akibat amukan ganas kuda Raja Zhou, disertai serangan dahsyat Raja Zhou ke semua prajurit Zhou. Amukan Raja Zhou ditambah semburan api dari hidung kudanya, menjadikan lawan kocar-kacir dan sebagian lagi harus meregang nyawa. Biarpun hanya dengan sedikit prajurit setianya, dibanding jumlah pasukan Zhou, Raja Zhou tetap maju menyerang ke tempat Raja Zhou berada. Ziyu, yang melihat kakaknya dalam posisi terkepung, turun melayang dari atas tembok pagar kota, lalu menyerang prajurit yang menghalangi jalan Raja Zhou. Terjangan pedang Ziyu, sungguh sangat cepat dan dahsyat, mampu membunuh banyak musuh hanya dalam sekali gerakan. Melihat pasukannya kocar-kacir, Raja Zhou menceramahi Raja Zhou dengan berkata, seharusnya engkau tidak menghina dan melawan dewa, karena kehancuran akan didapat bila tak menuruti dewa. Dengan lantang Raja Zhou membalas perkataan Raja Zhou. Tersinggung disindir dirinya adalah budak, maka Raja Zhou bersiap turun dari kereta kebesarannya untuk bertarung melawan Raja Zhou. Tiba-tiba terdengar suara bergemuruh dari angkasa disusul turun sebongkah api mendarat di depan Raja Zhou. Bongkahan api itu ternyata seorang dewa, bertubuh merah seperti api, yang dapat mengendalikan api. Dia adalah dewa api, bernama Tian Kui, dari unit petarung, juga merupakan dewa terkuat dari 6 unit pemerintahan, di bawah pimpinan Raja Dewa. Untuk lebih mudah dimengerti, setiap dewa dipanggil dengan sebutan Tian, disambung nama asli dewa itu sendiri. Contohnya, Tian Kui, yang artinya Dewa Kui. Lalu, dewa-dewi ini dibagi dalam 6 unit pemerintahan berbeda. Dan ke-6 unit pemerintahan itu dipimpin oleh Raja Dewa, dengan sebutan Tian, tanpa nama tambahan. Oke, ulasan film kita lanjutkan. Dalam pertempuran ini, Raja Zhou harus menghadapi 2 kekuatan besar. Pertama, serangan pasukan dari kerajaan Zhou atas perintah dari dewa. Serangan kedua, harus menghadapi kesaktian dewa-dewa utama. Sedangkan, manusia terkuat dari kerajaan Shang, hanyalah Raja Zhou, dan adiknya yaitu, Ziyu. Rupanya, kekuatan Raja Zhou sangatlah kuat, sehingga semua dewa utama dan terkuat dari 6 unit pemerintahan, harus hadir dalam pertempuran itu, untuk mengalahkan Raja Zhou. Pertempuran antara Raja Zhou dengan Tian Kui, berlangsung hebat dan lama, yang berakibat kehancuran di sekitar arena pertarungan. Di sisi lain, Ziyu berhadapan dengan Dewa Sising. Dewa ini adalah salah satu dari 6 dewa utama. Dewa Sising merupakan anak dari Raja Dewa. Saling serang adalah menu utama dari keduanya. Namun sangat jelas terlihat, kekuatan mereka berdua cukup seimbang. Di tengah pertempuran yang tak dimenangkan oleh para dewa utama, tiba-tiba keadaan alam menjadi gelap, lalu terdengar suara aungan yang sangat mengerikan. Dan tak lama kemudian, di angkasa, muncul binatang yang sangat ditakuti, yaitu naga purba yang sangat besar. Semua dewa utama dan manusia terkejut melihat naga purba itu. Karena naga purba adalah kendaraan pribadi Raja Dewa, yang berarti kemunculan naga purba ini menandakan bahwa Raja Dewa akan muncul di tempat itu. Benar saja, dari angkasa, telah ada Raja Dewa sedang menyaksikan pertempuran sengit antar Raja Zhou dengan Tian Kui. Sementara itu, dari atas menara Star Peking,
istri Raja Zizou, yaitu Xin Yuhu, dan anaknya, Wu Gengji, menyaksikan jalannya pertempuran tersebut. Kepada Wu Gengji, Xin Yuhu menjelaskan mengapa peperangan ini harus terjadi. Xin Yuhu menceritakan kalau dirinya dan adiknya bernama Xin Yukui merupakan dewa dari unit perang. Yang kemudian Xin Yuhu mendapat tugas dari Raja Dewa agar turun ke bumi untuk membujuk Raja Zizou yang selalu menentang dewa supaya mengikuti kehendak dewa. Dari pertemuan itu, bukanlah ketundukan Raja Zizou kepada dewa yang didapatkan, tetapi Xin Yuhu malahan jatuh cinta kepada Raja Zizou, kemudian menjadi istri Raja Zizou, dan dirinya berbalik menentang kehendak Raja Dewa. Agar para dewa tidak dapat melacak keberadaannya di bumi, maka Xin Yuhu melepaskan statusnya sebagai dewa serta menyembunyikan kekuatan ilahi miliknya. Dengan demikian, tak ada satupun dewa yang tahu tempat keberadaannya, kecuali hanya Raja Zizou lah yang tahu kalau dia adalah seorang dewa. Waktu terus berlalu dengan dirinya yang hidup sebagai manusia biasa. Hingga suatu saat, Raja Dewa mengirimkan surat ke Raja Zizou agar menyerang kerajaan lain dengan tujuan kerajaan yang dikalahkan tunduk kepada aturan dewa. Tetapi Raja Zizou hanya membakar surat perintah itu dan tidak mau lagi melayani dewa. Betapa terkejut Wu Gengji mendengar pengakuan ibunya. Wu Gengji menjadi marah dan menyalahkan ayah ibunya yang melawan kehendak dewa. Sedang marah-marahnya Wu Gengji, ibunya mengeluarkan guci dewa, kemudian meminta Wu Gengji melihat ke dalam guci dewa tersebut. Melalui guci dewa itu, Wu Gengji melihat salah satu dari 6 dewa utama sedang diinjak oleh ayahnya. Di saat Raja Zizou akan membunuh dewa itu, tiba-tiba Dewa Api menyerang menggunakan jurus pamungkasnya kepada Raja Zizou. Namun apa yang terjadi? Semua manusia dan semua dewa yang ada di medan pertempuran terkejut melihat serangan Dewa Api itu dapat ditahan oleh Raja Zizou. Bahkan Dewa Api pun terkejut melihat jurus andalannya tak dapat melukai Raja Zizou. Hal ini membuat Dewa Api cemas dan gemetar ketakutan. Makin terkejutnya semua dewa ketika Raja Zizou, yang hanya manusia biasa, mampu mengeluarkan kekuatan ilahi yang hanya dimiliki oleh dewa utama. Bahkan kekuatan seperti itu tidak dimiliki oleh istri Raja Zizou, walaupun istrinya dari kalangan dewa tingkat tinggi. Wu Gengji sangat terkagum-kagum melihat kekuatan yang dikeluarkan oleh ayahnya. Lebih lanjut, Xin Yuhu menjelaskan bahwa kekuatan yang dikeluarkan Raja Zizou berasal dari kekuatan roh binatang purba, yang memiliki kekuatan sangat tinggi dan terlalu sulit untuk dikalahkan. Xin Yuhu melanjutkan ceritanya, bahwa pada 600 tahun lalu, Raja Kerajaan Shang yang pertama, yakni Raja Cheng Tang, sedang dalam perjalanan menyerang Kerajaan Xia, bertemu dengan binatang purba yang hampir mati, akibat kalah dalam pertarungan melawan Raja Dewa. Karena kasihan, Raja Cheng Tang mengambil roh binatang itu dan meletakkan dalam armornya. Sejak itulah, Raja Cheng Tang dan roh binatang purba menjadi satu kesatuan dan tak terpisahkan. Dengan kesatuan tersebut, Raja Cheng Tang berhasil mengalahkan Kerajaan Xia, dan tak pernah kalah dalam peperangan berikutnya. Dan binatang purba ini disebut Punix Abadi. Setelah Raja Cheng Tang mati, armor Punix Abadi disegel dalam Dungeon, yaitu satu ruangan sangat rahasia dalam istana, dan hanya penerus Raja Cheng Tang yang dapat memasukinya. Namun tak ada satupun penerus Raja Cheng Tang mau memasuki ruangan itu, karena takut keberadaan armor Punix Abadi akan diketahui para dewa serta takut bencana yang akan ditimpakan oleh para dewa. Saat masih berumur 10 tahun, Raja Zizou muda, secara tak sengaja masuk dalam ruangan Dungeon, lalu menemukan dan dapat berkomunikasi dengan armor Punix Abadi. Dari komunikasi itu, maka bersatulah Raja Zizou muda dengan armor Punix Abadi. Dan Raja Zizou menjadi orang kedua yang dapat bersatu dengan armor Punix Abadi. Kembali ke arena pertarungan, Raja Zizou mengeluarkan kekuatan Punix Abadi sehingga dirinya berubah menjadi manusia bersayap burung Punix, lalu melepaskan serangan kepada Dewa Api, yang membuat Dewa Api terpental jauh. Tak mau berlama-lama lagi, Raja Zizou melakukan serangan untuk membunuh Dewa Api. Tiba-tiba,
Raja Dewa keluar dari dalam mulut naga purba, lalu turun ke bumi, sambil menggunakan kekuatan ilahi monokrom. Yang mana kekuatan ilahi monokrom ini sangat mengganggu makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Kekuatan ini dapat menekan suara, hingga menjadi hening, menekan udara sehingga sulit bernapas, menekan cahaya seolah-olah mata jadi buta, menekan kekuatan sehingga tubuh menjadi lemah. Kekuatan ilahi monokrom berakibat pula serangan Raja Zhou terhenti, lalu terdiam tak bisa bergerak sedikit pun. Kemudian secara perlahan-lahan, Raja Dewa mendekat dari belakang dan bertanya kepada Raja Zhou, "Mengapa kau memberontak kepada Dewa? Kalian manusia hanyalah monyet ciptaan Dewa." Mendengar bangsa manusia dikatakan monyet, tanpa diduga, Raja Zhou menghunuskan pedangnya ke leher Raja Dewa, sambil berkata, semua dewa utama dan seluruh manusia terkejut melihat keberanian Raja Zhou tersebut. Di sini tampak jelas terlihat ketenangan dan kekuatan yang sangat luar biasa dari Raja Dewa. Hanya dengan berkata-kata, tanpa melakukan satu gerakan pun, Raja Zhou terpental jauh dari hadapan Raja Dewa. Raja Dewa kembali perlahan-lahan mendekati Raja Zhou yang terkapar tak berdaya. Kemudian salah satu naga kecil dari dua naga yang ada di pundak Raja Dewa, menggigit sayap Phoenix abadi selanjutnya mengangkat Raja Zhou hingga mengapung di udara, sambil terus menceramahi Raja Zhou. Dari perkataan Raja Dewa itulah, dapat diketahui tujuannya turun ke bumi, adalah untuk membunuh Phoenix abadi, agar tidak menjadi ancaman bagi kerajaan dan kehidupan dewa. Selesai dengan ceramah dari Raja Dewa, salah satu naga kecil lainnya, menusuk dan menembus tubuh Raja Zhou. Melihat hal itu, Wu Gengji begitu marah dan berteriak untuk melepaskan ayahnya. Dan juga salah satu pasukan Raja Zhou, maju untuk membunuh Raja Dewa. Namun sayang, Raja Dewa bukanlah tandingan manusia biasa. Melihat kakaknya dalam keadaan sekarat, Ziyu, si pendekar pedang terhebat melakukan serangan terkuatnya kepada Raja Dewa. Tapi sayang, walaupun kekuatannya sudah mencapai tingkat dewa, namun serangan itu pun tak dapat menyentuh kulit Raja Dewa, malah sebaliknya pedang Ziyu pun hancur dan Ziyu terpental jauh dengan luka parah. Tak ingin berlama-lama lagi, Raja Dewa membanting keras Raja Zhou ke tanah dan mengakibatkan kematian tragis Raja Zhou. Dengan kematian tragis dari Raja Zhou, maka ulasan film Wu Gengji, Session 1, dari episode 1 sampai 5, telah selesai.